datang teman-teman di video tutorial ke-8 pada mata kuliah pengatur asuransi umum. Jadi di sini kita masuk ke overall indication dan traditional risk classification. Mungkin di sini aku jelasin agak cepat karena tadi aku udah rekam video ternyata hilang filenya. Yeay. Oke, jadi kita bahasnya agak kencang aja di yang ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham bisa langsung aja nanti PC aku atau bilang di grupnya. Harusnya bisa paham sih teman-teman. Jadi mungkin aku skip bagian yang baca-bacanya aja, tapi untuk penjelasannya aku ada. Kita langsung masuk aja ke ini, making. Nah, making bisa dibaca sebagai berikut. Jadi intinya tuh dia price ditambah cost plus profit. Nah, itu di ekonomi kan ada namanya price sama dengan cost plus profit. Tapi kalau di asuransi kita pakainya yang premium sama dengan loss plus lay plus underwriting expense plus underwriting profit. Dengan premium itu price, loss dan lay dan underwriting expense itu termasuk cost, dan underwriting profit itu profit. Rate making itu pembuatan tarif ya. Nah, kita next saja ke agregat. Ada dua level keseimbangan tarif, ada agregat sama individual. Agregat itu totalnya, individual itu per orangnya. Jadi tiap kelompok resiko, jadi tiap orangnya. Di agregat itu kita menghitung apakah seluruh totalnya itu bisa menutupi seluruh totalnya. Seluruh total premi bisa menutupi seluruh total cost sama profitnya. Kalau individual tuh kita cek dibanding tiap kelompok risiko. Dan next ke overall indication. Overall indication tuh digunakan untuk menentukan apakah tingkat tarif saat ini sudah memadai. Kita tuh menentukan apakah tingkat tarif saat ini tuh sudah cocok untuk periode atau tarif baru yang akan berlaku. Nah, pertanyaan utamanya tuh apakah premi yang diproyeksikan cukup untuk menutup seluruh biaya dan target profit. Jadi premi itu yang diproyeksikan apakah sudah cukup untuk menutup seluruh biaya dan target profit. Di sini ada 3 yang diproyeksikan. Next. Ini ada dua jenis metode, ada pure premium method sama loss ratio method. Untuk pure premium itu pakai lay dibagi exposure, kalau loss ratio itu projected loss lay dibagi sama current rate level atau premium current rate level. Outputnya itu satu average rate, satu change. Yang data utama tuh satu exposure, satu premium at current rate level. Yang premium method tuh lebih cocok untuk produk baru, dan loss ratio tuh cocok sama yang produk yang udah ada. Kita masuk ke pure premium method, itu pure premium dibagi sama loss, pure premium itu sama dengan loss dibagi exposure. Nah, kalau misalnya ada lay-nya tinggal loss ditambah lay dibagi sama x ini exposure. Nah, metode ini tuh menghasilkan indicate average rate. Nah, di sini tuh ada yang ini. Nah, bisa dibaca aja. Next. Nah, di sini tuh ada persamaan ini. Persamaan ini datang dari mana? Dari premium sama dengan loss ditambah lay ditambah underwriting expense ditambah sama underwriting profit. Nah, di sini kita tinggal pisah-pisah aja. Di sini tuh ada variable expense ya. Variable expense itu dikali sama profitnya. Baru QT itu underwriting expense itu biasa dikali sama profitnya. Baru ini kita gabung ada profitnya, nanti kita dapat profit itu sama dengan yang sebagai berikut lah. Itu udah dibahas juga di tutorial sebelumnya. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke yang ini, kita bagikan semua dengan X atau dibagikan semua dengan exposure biar dapat dan bisa dapat indicate average rate. Indicate average rate itu rumusnya ini exposure, ini premium dibagi exposure. Nah, jadi premium bagi exposure itu sama dengan pure premium including lay, itu yang atas ini itu pure premium including lay ditambah fixed underwriting expense per exposure dibagi sama 1 min ini. Nah, contohnya nih bisa dilihat. Nah, hasilnya tuh 500. Nah, tarif rata-rata yang diindikasikan adalah 500 per exposure. Next. Premium itu cocok ketika perusahaan sedang menilai produk baru atau line of business baru. Kalau misalnya yang penting ya di ini, premium itu cocok kalau misalnya premium at current level itu sulit dihitung, tapi exposure itu gampang dihitung. Nah, itu cocoknya. Itu premium itu cocok saat itu. Nah, next ke loss ratio method. Loss ratio itu sama dengan loss dibagi premium. Nah, loss dan lay ratio berarti tinggal ditambah sama lay di sini. Untuk rumus EPC di sini tuh premium at current rate level ya. Baru loss ratio method itu menghasilkan indicate change factor. Nah, next indicate change factor itu didapat dari loss plus loss dan lay ratio ditambah fixed expense ratio dibagi 1 min ini. Didapat dari mana tuh? Didapat dari buktinya tuh di sini. Yang ini sama kayak sebelumnya, bedanya di sini tinggal dibagi PC aja atau dibagi premium current rate level. Nah, di sini ada indicate change itu indicate change factor dikurang 1. Next. Nah, ini bisa dihitung, kita dapatlah seperti berikut.
Next, loss ratio method tuh cocok. Nah, yang penting di sini loss ratio method cocok kalau misalnya premium at current rate level itu dapat dihitung secara akurat, tetapi exposure itu tidak bisa dihitung. Next, ke perbandingan pure premium sama loss ratio. Premium current rate itu mudah dihitung. Kalau misalnya mudah dihitung, kita pilih loss ratio. Kalau misalnya dia tidak mudah dihitung, kita pilih pure premium. Kalau misalnya exposure jelas atau tidak. Kalau jelas tuh pure premium, kalau tak jelas tuh loss ratio. Kalau apa yang dibutuhkan untuk indicate average rate itu pure premium, kalau rate change itu loss ratio. Kalau misalnya bisnis baru buka atau new line itu pure premium, kalau yang udah lama itu loss ratio. Next, ke kesetaraan matematis kedua metode. Nah, di sini pure premium current level dibagi exposure itu current average rate. Jadi di sini indicate average rate kan rumusnya ini. Kalau kita bagikan dengan PC per X ini kita dapat ini. Yang ini tuh sama dengan indicate rate change. Nah, next. Mengapa hasil bisa berbeda? Nah, karena tuh yang paling penting itu karena ada asumsi yang berbeda. Nah, sisa itu bisa dibaca ya teman-teman. Next, ke catatan operatif nih, Yosa. Next, kita ke risk classification. Overall indication itu menjawab apakah tarif cukup secara total. Nah, risk classification itu menjawab apakah tarif itu adil untuk tiap kelompok risiko. Jadi, kalau overall kita menurut seluruhnya, kalau risk classification kita bagi per tingkat risikonya. Nah, apa itu traditional risk classification? Classification making adalah proses mengelompokkan. Jadi kita mengelompokkan risiko-risiko yang mirip, yang masih potensi kerugiannya mirip, dan kita kasih tarif yang berbeda untuk yang berbeda risikonya. Tujuan itu membuat tarif lebih adil, mengurangi subsidi silang, menghindari efek seleksi, sama meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, definisi penting ini ada. Yang paling penting di sini tuh ada rating variable. Rating variable tuh kayak variabel lah. Kalau di MLT itu kayak variable. Sini yang karakteristik ya, variabel karakteristik yang membedakan tarif. Nah, contohnya kalau auto insurance itu variabelnya usia mengemudi, auto insurance bisa juga wilayah, homeowners bisa nilai bangunan atau konstruksi rumah, worker compensation itu kelas pekerjaan. Lalu equitable rates. Tarif itu disebut equitable jika perbedaan premi antar insured itu sejalan dengan perbedaan expected cost. Jadi dia tuh artinya adil lah. Kalau misalnya preminya tinggi, dia resiko tinggi, premi tinggi, resiko rendah, premi rendah. Jangan resiko tinggi, premi rendah. Nah, jika tarif itu tidak equitable, tidak adil, resiko rendah itu dapat tinggi, resiko tinggi itu dapat rendah, resiko rendah tuh. Jadi resiko rendah tuh pindah ke kompetitor. Nah, gara-gara dia pindah ke kompetitor, jadi portofolio perusahaan semakin didominasi resiko tinggi. Nah, ini disebut adverse selection. Adverse selection itu ketika perusahaan itu gagal kasih tarif yang benar. Nah, kita lihat ada lingkaran setan ini. Kalau misalnya segmentasi tarif buruk tuh maksudnya perusahaan kasih tarif salah-salah ya. Yang resiko rendah malah kasih tinggi, resiko tinggi malah kasih rendah. Nah, itu bikin low risk tuh bayar terlalu mahal. Karena kan salah-salah. Yang low risk tuh pindah karena merasa terzolimi. Dia pindah ke kompetitor. Karena dia pindah ke kompetitor, portofolionya semuanya yang sisa high risk. Sisa high risk ini membuat loss ratio memburuk. Loss ratio memburuk itu membuat bikin rate itu harus naik. Karena rate itu naik, segmentasi tarif jadi buruk lagi. Dia balik lagi dari awal. Ini ada perhitungannya. Kita lihat yang expected cost 230, dia tarifkan 180. Nah, itu berarti high risk itu disubsidi karena yang dia costnya sebenarnya 230, tapi dia malah ditarif, dia cuma perlu bayar 180. Kalau low risk tuh dia cuma perlu bayar, dia tuh costnya cuma 130, tapi dia malah harus bayar 180, makanya dia tuh terlalu mahal. Next, ke variable selection. Variable selection tuh kayak suatu perusahaan yang bisa membuat tarif lebih bagus lah dibanding kompetitornya. Jadi favorable selection itu dia diseleksi orang tuh lebih mending di perusahaan kamu karena kamu tuh udah duluan bisa mengidentifikasi karakteristik resiko dibanding kompetitor. Nah, evaluasi rating variable tuh ada 4 kriteria, yaitu statistical, operasional, sosial, dan legal. Nah, untuk statistical tuh statistical kriteria itu kayak kita tuh menentukan rating variable yang ada hubungannya dengan expected cost. Jangan yang gak ada hubungan. Contoh di sini ada asuransi kendaraan. Kita pilih rating variable yang umur pengendara.
Karena kan umur pengetara ada hubungan sama expected cost ya. Kalau misalnya makin tua kan atau makin muda kan bisa kecelakaan lebih besar. Nah, jangan pilih yang gak ada hubungan sama sekali. Nah, hal yang diperhatikan tuh ada itu bisa dibaca. Next, variabel yang terlihat signifikan secara satu arah itu bisa menyesatkan jika distribusi eksposur antar variabel lain tidak seimbang. Next, operasional kriteria. Operasional kriteria tuh relative variable itu yang dipilih itu harus praktis ya, kayak bisa susah-susah. Kalau bisa kita harus ada datanya itu harus gampang dikumpulkan, jangan susah. Baru definisinya juga jelas, sulit dimanipulasi, biaya penggunaan data sebanding dengan manfaatnya, dan apakah variabel dapat dimasukkan ke rating manual. Nah, bisa dibuat ini. Next ke sosial kriteria. Nah, apakah rating variable itu harus bisa dinilai sisi sosial juga. Nah, apakah dia tuh adil, apakah dia tuh ada potensi diskriminatif, apakah dia bisa bisa dikontrol sama tertanggung, apakah penggunaan variabel transparan, dan dampaknya terlalu berat pada kelompok tertentu, bisa rasis gitu. Kita cek apakah itu variabel itu rasis atau enggak. Legal kriteria, apakah dia tuh sesuai dengan hukum. Apakah kita pilih yang kalau misalnya ada rating variabel bagus tapi ternyata itu ilegal ya kan, nggak mungkin kita bisa pakai. Jadi kita harus pilih dulu apakah dia itu legal. Nah, ini ada 3 metode tradisional classification rate making atau yang univariate atau one way ya. Kita masih pilih yang satu rating variable, jadi kita hitung satu-satu, gak sekaligus banyak. Tapi untuk yang univariate itu bisa bikin distorsi karena kan mana tahu ada variabel yang saling berkorelasi ya. Di sini ada 3 cara utama: pure premium, loss ratio, sama adjusted pure premium. Untuk pure premium ya rumusnya sama lah seperti sebelumnya, itu loss dibagi sama exposure. Baru indicate relativity itu pure premium dibagi overall pure premium. Lalu relativity at base itu pure premium dibagi sama pure premium. Nah, di sini ada rumusnya, bisa masukin aja. Nah, kelemahan pure premium tuh jika dapat bisa terdistorsi kalau ada mix bisnis. Nah, teritori 1 tuh bisa terlihat memiliki pure premium yang tinggi, padahal itu ada dari variabel lain yang sebenarnya yang bikin dia tuh pure premium tinggi. Tapi misalnya ada mix bisnis, padahal itu mix bisnis yang bikin pure premium tinggi, bukan karena teritori 1. Makanya walaupun pure premium approach ini sederhana, tapi dia tuh bisa bikin bias. Yang dua tuh loss ratio. Loss ratio tuh ya rumusnya sama, bedanya dibagi sama premium at current rate level. Lalu change factor tuh loss ratio bagi sama overall loss ratio, indicate relativity itu current relativity dikali change factor. Dan ini jadi contohnya. Next ke kelebihannya tuh kali ini memanfaatkan premium at current rate level. Nah, sebagian tuh mencerminkan perbedaan mix karena premium sudah mengandung relativitas lain. Jadi dia tuh menjawab untuk setengahnya, jadi sebagian tuh sudah mencerminkan, tapi dia tuh belum mencerminkan seluruhnya, makanya termasuk kelemahan juga. Kelebihan itu cocok ketika current relativities cukup dapat dipercaya. Kelemahan itu bergantung pada current relativities. Baru kalau misalnya current relativities salah, hasilnya juga bisa bias. Nah, karena loss ratio itu masih univariate, jadi itu dia belum sepenuhnya mengatasi korelasi antar variabel. Nah, adjusted premium tuh kita adjusted exposure-nya kita kalikan dengan weighted average relativity. Nah, jika teritori 1 itu memiliki banyak insured dengan karakteristik risiko tinggi dari variabel lain, jadi exposure akan meningkat. Kalau exposure meningkat, adjusted premium turun. Kenapa bisa gitu? Karena kan rumusnya, kalau misalnya di sini adjusted exposure meningkat, premium kan turun karena dia tuh gak sebanding. Nah, lihat perbedaannya ini dari ketiga metode. Yang pertama, premium loss dan exposure. Dia input pertama loss and exposure, loss ratio to loss dan premium current rate. Adjusted premium loss dan adjusted exposure. Nah, kekuatan premium itu sederhana. Loss ratio itu menggunakan informasi tarif saat ini atau premium current rate. Yang ke adjusted premium itu mengurangi distorsi mix. Kelemahan itu bias jika mix berbeda. Loss ratio itu bias jika current relatif salah. Dia bergantung pada relativity penyesuaian, karena kan harus dikali semua weighted relativity exposure-nya. Cocok saat exposure jelas untuk premium, loss ratio atau premium current rate tersedia. Adjusted premium tuh premium karena sulit tetapi relativity lain tersedia. Dan ini ada distorsi pada univariate methods. Ya, univariate method tuh bisa menghasilkan distorsi karena kita kan banding tiap relative variable tuh terpisah, jadi satu-satu kita hitung. Jadi mungkin aja terjadi distorsi karena bisa aja ada variable lain yang saling ada hubungan gitu. Kalau misalnya nanti kita bahas ke multivariate di video tutorial selanjutnya. Di sini
Contohnya di sini ada A dan B, ada dua variabel, yaitu variabel 1 teritori, 2 proporsi yang driver. Kita lihat, yang A tuh field premiumnya tinggi, yang B field premium rendah. Nah, padahal yang field premium yang A field premium tinggi itu belum tentu karena teritori A, tapi mungkin aja karena proporsi yang drivernya lebih banyak. Makanya di sini tuh terjadi distorsi. Nah, kita lihat nih alurnya bisa dibaca. Next ke soal ini. Nah, apakah tarif agregat bisa tidak cukup? Nah, bisa cukup karena kalau kita hitung rata-rata 240 tambah 120 bagi 2 140. Nah, tarif saat ini kan 140 berarti cukup. Nah, kelompok mana yang disubsidi itu high risk disubsidi karena dia tuh harusnya bayar cost tuh 140 tapi tarifnya cuma 140 berarti dia tuh disubsidi sama low risk. Nah, mengakomodasi ini dapat menyebabkan adverse selection mungkin tadi kan udah dibahas juga karena low risk tuh merasa terzolimi. Dia tuh harusnya cuma bayar 120, dia tuh harus bayar 180. Dia tuh mengsubsidi high risk. Jadi yang low risk tuh akan pindah ke kompetitor dan kompetitor jadinya perusahaan kita jadinya cuma memiliki high risk. Gara-gara cuma memiliki high risk, rata-rata tuh high risk ya. Jadi loss ratio memburuk, rate meningkat. Kita harus meningkat rate meningkat, segmentasi tarif pun jelek atau buruk. Nah, balik lagi nih karena setan adverse selection. Nah, itu segitu aja untuk video tutorial ke-8. Kalau bisa ada teman-teman ada yang ditanyakan bisa langsung PC aku aja. Mohon maaf karena ini aku bacanya jelasin agak cepat nih gara-gara capek juga aku bikin soalnya tadi aku udah typing lumayan lama. Ternyata videonya agak ke save cheer. Aduh. Jadi semoga membantu ya teman. Kalau misalnya di sini ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja PC aku atau cek di grup itu. Terima kasih.